Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nugroho Widi Pamungkas selaku fasilitator. Yang saya hormati Bapak Teguh selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Sri Hartanti SPD. Pada kegiatan ini yang saya akan lakukan adalah kegiatan tahap pra-observasi. Berikut kegiatan pra-observasi. Selamat siang, Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Putri, alhamdulillah kabarnya baik. Ya, di sini saya akan melakukan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bu Sri. Supervisi akademik ini pada intinya membantu Bu Sri dalam mengembangkan kompetensi mengajarnya. Kalau begitu ini yang pertama ingin saya tanyakan, apa nih yang Ibu Sri harapkan dari perbincangan kita pada siang hari ini? Ya Putri, dari perbincangan kita pada siang hari ini, saya berharap kita dapat bertukar pendapat, bertukar pengalaman untuk memperbaiki pembelajaran yang akan saya lakukan. Kalau boleh saya tahu ini materi apa yang ingin Ibu angkat? Dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, materi yang akan saya ambil yaitu macam-macam energi dan perubahannya. Misalnya dari energi listrik ke energi panas, itu contohnya adalah setrika listrik seperti itu. Terus apa nih tujuan dari pembelajaran materi tersebut? Tujuan dari materi pembelajaran tersebut yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam bentuk energi dan perubahannya, serta dapat dimanfaatkan. Misalnya energi setrika listrik tadi untuk apa, nanti siswa dapat menyebutkannya. Berarti anak-anak bisa tahu ya manfaatnya dari perubahan energi tersebut. Iya. Bu Sri pasti sudah melakukan persiapan ya sebelum akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Persiapannya Ibu lakukan apa saja ini? Betul Bu, saya sudah sedikit melakukan persiapan. Di antaranya yang saya siapkan itu RPP, kemudian media pembelajaran, LKPD, dan lembar evaluasi. Kira-kira ada kesulitan tidak Bu dalam mempersiapkan materi-materi kami tersebut? Alhamdulillah tidak ada, karena semua kan sudah ada dan pernah dilakukan yang tekun cemawis. Berarti ada ya strateginya ya dalam mengatasi kesulitan itu ya. Untuk kesulitannya mungkin ya Bu, kesulitan yang akan saya hadapi itu karena berbagai macam karakter dari siswa saya. Jadi saya itu perlu bagaimana cara mengetahui bagaimana karakter anak-anak tersebut agar pembelajaran yang saya lakukan itu dapat diterima dengan baik. Ya, setiap anak punya karakter sendiri ya. Jadi kita memang harus paham seperti apa karakter anak agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, kemudian apa ini bantuan yang Ibu lakukan dalam pembelajaran? Membuat apa misalnya dalam pembelajaran itu? Nah, untuk membuat strategi agar dapat tadi bisa diterima dengan baik, saya akan membuat media pembelajaran, misalnya video atau gambar-gambar yang dapat meningkatkan keingin-tahuan siswa. Berarti biar tidak besar ya, diferensi konten berarti ya, ada perbedaan materi yang disampaikan. Terus area pengembangan apa nih yang ingin ditingkatkan? Ya, area pengembangan yang ingin saya tingkatkan yaitu bagaimana menyampaikan materi dengan jelas dan bagaimana membuat pembelajaran yang saya lakukan itu menarik. Bagus sekali ya, berarti agar anak-anak tertarik, kita membuat pembelajaran yang menarik bagi siswa gitu. Baiklah Ibu, tadi kita sudah berbincang-bincang tentang materi, strategi, kesulitan, tantangan, area pengembangan pembelajaran. Nah, ini kira-kira kapan akan dilaksanakan? Insya Allah akan saya lakukan besok pagi. Oke, semangat ya Bu. Terima kasih. Kita masih bertemu di observasi dan juga di pasca observasi. Terima kasih. Demikian kegiatan coaching untuk supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Terima Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi
Anak-anak, kalian kemarin sudah mempelajari tentang bermacam-macam energi. Energi itu ada apa saja yang energi? Itulah bermacam-macam energi. Terus sekarang kita membuat kelompok. Kita akan mengamati video. Baik, kelompok. Oh, begini saja ya, sudah ditentukan ya. Ini namanya kelompok menggambar. Yang ini kelompok menyanyi. Yang ini kelompok olahraga. Oke. Sudah ya. Nah, dari pembelajaran yang akan kita lakukan ini nanti diharapkan anak-anak setelah mengamati video dan gambar tentang berbagai contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak dapat mengidentifikasi macam-macam bentuk energi dan pemanfaatannya, ya. Melalui diskusi, ya, nanti kita akan diskusi. Melalui diskusi, anak-anak dapat memberikan contoh dari energi potensial berdasarkan percobaan sederhana, ya. Melalui diskusi pada LKPD, anak-anak dapat menemukan dan menyelesaikan dari soal yang diberikan guru nanti. Siap, ya? Sebelumnya tepuk dulu, main semangat. Tepuk bisa. Sudah bisa belum? Tepuk bisa. Bisa. Oke? Ya, kita sudah membentuk kelompok. Yuk, kita perhatikan seluruh videonya. Coba perhatikan, ya. Perhatikan. Kembali lagi bersama Bu Tridi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik anak-anak, di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tema 2, yaitu energi. Oke, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu yang pertama, kita akan membahas materi mengenai sumber-sumber energi. Kemudian kedua, kita belajar tentang perubahan bentuk energi. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang energi alternatif. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang cara menghemat energi. Oke anak-anak, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Nah anak-anak, sebelumnya apakah ada yang pernah mendengar apa itu energi? Nah jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Contoh energi yang ada di sekitar kita itu adalah seperti energi cahaya yang berasal dari matahari, kemudian ada energi panas, ada energi gerak, dan juga ada energi bumi. Nah, energi itu tidak dapat dilihat anak-anak, tetapi bisa kita rasakan. Energi ini tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energi berasal dari sumber energi. Apa yang dimaksud dengan sumber energi? Jadi berikut ini akan kita bahas. Jadi sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang menghasilkan energi. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber energi dan juga jenis-jenisnya. Nah anak-anak perlu kalian ketahui bahwa sumber energi itu berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, yang dimaksud dengan sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang selalu tersedia di alam. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, anak-anak, sumber energi yang dapat diperbarui ini seperti yang Bu Tri disebutkan tadi, bahwasanya sumber energi yang selalu tersedia di alam. Jadi sumber energi ini dapat kita gunakan terus-menerus. Nah, adapun contoh sumber energi yang dapat diperbarui yang pertama itu ada matahari, di mana matahari merupakan
matahari merupakan energi utama dan energi terbesar dari bumi. Kemudian contoh sumber energi yang dapat diperbarui kedua yaitu ada air. Air merupakan sumber kehidupan dari makhluk hidup. Kemudian contoh sumber energi yang dapat diperbarui ketiga ada angin. Angin sebagai salah satu sumber pembangkit listrik yaitu PLTB. Nah, PLTB itu artinya pembangkit listrik tenaga bayu. Kemudian contoh sumber energi yang dapat diperbarui berikutnya yaitu ada panas bumi. Nah, anak-anak, panas bumi ini juga sering disebut dengan geothermal, di mana panas dari pusat bumi ini dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kemudian contoh berikutnya ada makanan. Makanan ini merupakan sumber energi kimia bagi tubuh. Kemudian contoh sumber energi yang dapat diperbarui berikutnya ada biomasa. Nah, anak-anak, biomasa ini merupakan sumber energi yang berasal dari makhluk hidup. Sumber energi ini bisa dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi bahan bakar biomasa atau dikenal dengan biofuel. Nah, jadi itulah contoh-contoh sumber energi yang dapat diperbarui. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan juga contoh-contohnya. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Bu Tridi sampaikan tadi, bahwa sumber energi yang tidak dapat diperbarui ini merupakan sumber energi yang keberadaannya terbatas di alam. Dan jika digunakan secara terus-menerus, sumber daya ini suatu saat akan habis. Nah, berikut ini adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, ada pun contohnya yaitu bahan bakar fosil, di mana bahan bakar fosil ini berasal dari sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang terkubur dalam perut bumi selama jutaan tahun. Nah, anak-anak, ada pun contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui yaitu ada batu bara, kemudian ada minyak bumi dan juga ada gas alam. Nah, jadi itulah contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Kemudian selanjutnya itu kita akan membahas tentang perubahan bentuk energi. Nah, anak-anak, seperti yang Bu Tridi sampaikan tadi, bahwasanya energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, berikut ini akan Bu Tridi jelaskan perubahan bentuk energi. Jadi silakan disimak penjelasan berikut ini. Nah, sebelumnya anak-anak sudah mengetahui berbagai macam energi serta sumber energinya. Berikut ini akan Bu Tridi jelaskan mengenai contoh-contoh perubahan energi. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh perubahan energi. Yang pertama itu ada dari energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya itu adalah lampu. Nah, lampu yang semula tidak menyala, kemudian jika diberikan listrik, maka nantinya akan menyala. Jadi inilah contoh dari energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian yang kedua yaitu ada energi listrik menjadi energi panas. Nah, contohnya itu adalah setrika. Setrika yang awalnya tidak panas, kemudian jika diberikan listrik akan berubah menjadi panas. Contoh lainnya yaitu ada oven. Apabila oven ini tidak dialiri arus listrik, maka dia akan dingin. Namun ketika dialiri arus listrik akan menjadi panas. Jadi ini adalah contoh energi listrik menjadi energi panas. Kemudian yang ketiga itu ada energi listrik menjadi gerak. Contohnya itu adalah kipas angin. Nah, apabila kipas angin kita tidak berikan arus listrik, maka kipas angin tersebut akan diam, anak-anak. Namun ketika kita aliri arus listrik, maka dia akan menjadi bergerak. Begitu juga dengan mesin cuci. Ketika tidak dialiri arus listrik, mesin cuci tersebut akan diam. Namun ketika diberi arus listrik, maka mesin cuci tersebut akan bergerak. Nah, jadi itulah contoh dari energi listrik menjadi energi gerak. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya itu ada baterai, kemudian bisa menggerakkan jam. Nah, jam yang semula diam tidak bergerak, kemudian diberikan energi kimia pada baterai, maka jam tersebut dapat bergerak. Kemudian contoh berikutnya yaitu ada dari energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, contohnya itu adalah HP, di mana apabila HP ini tidak diberikan listrik, maka dia tidak akan bisa berbunyi. Namun ketika kita berikan energi listrik, maka HP tersebut bisa berbunyi. Begitu juga dengan radio. Nah, radio yang semulanya tidak menyala, apabila kita berikan listrik, maka radio itu akan bisa
menyala atau mengeluarkan bunga. Nah, selanjutnya yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya itu adalah makanan. Nah, makanan ini merupakan energi kimia yang apabila kita makan itu bisa menyebabkan kita melakukan gerakan. Jadi energi kimia berubah menjadi energi gerak, yaitu makanan yang kita makan bisa menyebabkan kita melakukan gerakan. Nah, itulah beberapa perubahan bentuk energi dan contoh-contohnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai energi alternatif. Nah, kita banyak memanfaatkan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar sumber energi yang kita gunakan itu berupa bahan bakar fosil anak-anak. Nah, berikut ini Putri akan jelaskan mengenai energi alternatif. Sebelum kita ke pembahasan, jadi energi alternatif itu adalah energi yang dapat menggantikan peran bahan bakar fosil. Jadi apabila bahan bakar fosil habis, maka kita bisa gunakan energi alternatif berikut ini. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh dari energi alternatif. Yang pertama itu ada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini bisa kita rubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alat yang disebut dengan sel surya atau panel surya. Jadi dengan panel surya ini kita bisa menghasilkan listrik melalui PLTS ataupun pembangkit listrik tenaga surya. Nah, kemudian energi alternatif yang kedua yaitu ada air. Nah, air bisa kita gunakan sebagai energi alternatif yaitu untuk menghasilkan pembangkit listrik. Jadi dengan adanya air itu bisa kita manfaatkan untuk membuat bendungan untuk menghasilkan pembangkit listrik. Adapun pembangkit listrik dari air itu kita sebut dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, kemudian contoh energi alternatif selanjutnya yaitu ada angin, di mana angin ini bisa kita gunakan juga sebagai pembangkit listrik dengan alat yang disebut dengan kincir angin. Nah, melalui kincir angin ini nantinya angin akan menghasilkan arus listrik yang kita sebut dengan pembangkit listrik tenaga daya atau PLTB. Kemudian energi alternatif berikutnya yaitu ada yang disebut dengan bahan bakar bio. Nah, bahan bakar bio ini berasal dari tumbuh-tumbuhan. Biasanya berasal dari tumbuhan biji yang mengandung minyak seperti biji jarak. Nah, jadi ini adalah contoh biji jarak. Kemudian ada biji bunga matahari, kemudian biji kelapa sawit dan kedelai, di mana bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Nah, biodiesel ini dapat kita gunakan sebagai pengganti solar. Selain tumbuhan biji yang mengandung minyak, ada juga tumbuhan seperti singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Nah, bioetanol ini dapat kita gunakan sebagai pengganti bensin ataupun premium dengan cara pengolahan yang disebutkan kita. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang namanya bahan bakar biogas. Nah, bahan bakar biogas ini biasanya berasal dari kotoran hewan ternak, baik itu sapi maupun babi. Nah, bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Bahan bakar biogas ini dapat kita manfaatkan sebagai pengganti gas LPG. Nah, caranya itu seperti ini. Pertama, kotoran hewan ternak itu kita tampung di dalam tanah menggunakan bak penampung. Kemudian kita olah, kemudian nantinya dari kotoran ternak ini akan menghasilkan yang namanya gas metana. Kemudian gas metana ini kita alirkan, kemudian kita tampung hingga akhirnya akan menjadi gas LPG. Nah, nantinya gas LPG tersebut bisa kita gunakan untuk memasak, jadi seperti itu. Nah, itulah contoh-contoh energi alternatif dan juga pemanfaatannya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menghemat energi. Nah, anak-anak, sebagian besar energi yang kita gunakan itu berasal dari sumber energi yang tidak dapat diketahui, yaitu berupa bahan bakar fosil. Nah, jika kita gunakan terus-menerus, maka bahan bakar fosil tersebut akan habis. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaannya. Nah, berikut ini akan dijelaskan bagaimana cara menghemat penggunaan dari energi. Adapun cara yang pertama yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi yaitu menggunakan alat elektronik seadanya. Kemudian mematikan alat elektronik yang sudah tidak digunakan dan menggunakan lampu yang hemat energi. Nah, maksudnya itu adalah ketika kalian
kalian sudah tidak menggunakan alat elektronik, misalnya kalian sudah selesai menonton, jangan lupa mematikan dan juga mencabut kabel televisi. Seperti itu anak. Kemudian selanjutnya, cara yang kedua yaitu dengan menaiki kendaraan umum jika bepergian. Tujuannya yaitu untuk menghemat bahan bakar. Dan jika menempuh jarak dekat, sebaiknya kita berjalan ataupun menaiki sepeda. Namun jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian cara ketiga yaitu dengan cara membuat bak penampung air. Dengan membuat bak penampung air yaitu untuk menghemat listrik yang digunakan pompa air. Jadi selain itu kita juga dapat menghemat penggunaan air. Kemudian cara yang keempat yang bisa kalian lakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan untuk melindungi sumber daya alam di sekitar kita. Nah, kebersihan air, udara, dan tanah sangat berpengaruh pada ketersediaan energi. Nah, apabila anak-anak bisa menjaga kebersihan lingkungan, maka sumber daya alam di sekitar kita juga akan terjaga. Nah, itu beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat keberadaan energi. Baiklah anak-anak, jadi demikian penjelasan yang bisa Putri sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang Putri sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan melalui kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui informasi penjelasan mengenai energi ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan pembelajaran dari Putri. Oke anak-anak, akhir kata Putri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Akan membahas tentang sumber energi yang kita dapatkan. Sudah? Kalian sudah sedikit paham ya tentang penjelasan dari video tadi? Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD. Silakan dikerjakan. Silakan ya, berkelompok. Sambil kita ulas kembali, kita diskusikan kembali. Nah, coba Bu Guru tanya apa tadi energi itu apa? Apa itu energi? Mbak Caca, apa itu Mbak Caca? Apa itu energi? Tadi apa? Kemampuan untuk dapat menghasilkan apa mau usaha. Ini ya. Apa itu energi tadi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Coba tadi ada macam-macam energi. Coba apa saja sebutkan? Energi cahaya, energi panas, energi udara, energi bumi. Apalagi masih ada kah? Ya? Nah, apa perubahan energi itu ada apa saja? Misalnya tadi ada perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya apa? Lampu. Perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Contohnya apa? Nah, kalau ini perubahan energi listrik menjadi energi apa? Energi gerak. Ini adalah contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lalu apa saja? Tadi selain itu, energi itu ada yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui itu terdapat di alam. Yang tidak dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui itu berarti bahannya sudah langka. Contohnya mau yang dari sumber alam sing langka bio-bio itu ya. Itu adalah penggantinya dari yang sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ya. Terus ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tadi contoh-contoh perubahan energi lah. Terus
bagaimana cara kita menghemat energi tadi? Ada berapa cara menghemat energi? Dengan menggunakan listrik seperlunya ya. Kalau sudah tidak perlu untuk dimatikan. Kalau mau bepergian kita menggunakan kendaraan umum. Dan apa? Untuk apa? Menghemat energi. Oh, terus apa lagi? Contohnya apa lagi? Ganti biogas mau ya. Oh, biogas mau suka siapa mau sekolah mau ya. Nah, contohnya. Nah, bahan bakar biogas ya. Bung Ganteni atau bahan bakar bio juga bisa berasal dari kotoran hewan ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Bahan bakar biogas dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gas LPG. Caranya piye diolah kuwi mau? Saka kotoran hewan ya, itu ya. Dari kotoran hewan diolah menjadi keluarnya menjadi gas. Namanya bukan ini gas LPG. Paham ya? Coba anak-anak kerjakan di LKPJ itu dulu. Setelah itu presentasikan ke depan. Oke? Oh. Ya, mau ya? Siap? Pakai presentasi ya, siap? Anak-anak, adakah yang sudah siap presentasi ke depan? Yuk, siapa yang sudah siap presentasi ke depan? Silakan. Yuk, tim penggambar. Sudah belum? Belum? Tim menyanyi dulu, ayo. Ya. Silakan. Dari video tadi dan dari tugas-tugasnya dapat disimpulkan. Dan mereka, teman-teman, akan menampilkan, akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Coba. Perhatikan yang lain. Listrik berpanas, contohnya setrika. Listrik bercahaya, contohnya lampu neon. Listrik berbunyi, contohnya radio. Listrik jadi gerak, contohnya blender kipas. Listrik panas rice cooker, listrik bunyi bel listrik. Listrik jadi gerak, contohnya mesin cuci. Listrik cahaya TV, listrik bunyi sirine. Listrik jadi gerak, contohnya sepeda listrik. Beri tepuk tangan untuk kelompok penyanyi. Tim penyanyi ya sudah bisa mempresentasikan. Coba kelompok olahraga silakan maju ke depan. Dari kesimpulannya dari video tadi bahwa Om Ki mau hemat kanan dapat menghasilkan apa? Menghasilkan energi. Energi mah iso nggo apa? Ya, coba silakan maju ke depan. Peragakan. Hasil. Hasil apa? Hasil jadi
Hasil dari energi. Apa yang kita makan tadi menghasilkan energi. Ya, bola balik jelenge. Makanan yang kita makan itu menghasilkan energi. Energi itu dapat kita gunakan untuk paham? Oke, silakan kembali tempat. Tepuk tangan. Nah, sekarang dari tim menggambar. Bagaimana? Sudah selesai belum? Silakan ditampilkan dari tim menggambar. Tim menggambar, ayo silakan dipresentasikan. Sudah, apa gambarnya apa? Gambarnya apa? Apa nih gambar kipas? Kenapa mau gambar kipas? Perubahan. Teman-teman, tim menggambar itu menggambar kipas angin. Kenapa menggambar kipas angin? Tim ini menerangkan ya bahwa perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak itu contohnya kipas angin. Contohnya ini ya. Ini perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin. Sudah paham? Silakan kembali ke tempat. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Yuk, sekarang kita breaking dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Siap ya? Sudah? Ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Sebelumnya kita simpulkan. Apa saja pembelajaran yang kita dapatkan di pagi ini? Satu tadi apa? Energi itu apa? Macam-macam energi. Tadi yang pertama sumber energi, kemudian macam-macam sumber energi, kemudian perubahan energi dari energi listrik menjadi energi. Contohnya menjadi energi cahaya, menjadi energi bunyi. Kalau menjadi energi bunyi, contohnya apa? Radio, HP, gitu ya. Lah, sekarang perubahan energi yang dapat diperbarui mau contohnya dari air. Air di Wonogiri ada PLTA, bendungan Wonogiri itu ya. Itu contohnya PLTA. Apa tuh PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Jadi air ditampung ning watu ning bendungan kae diolah menjadi sumber energi. Energi itu disalurke menjadi energi listrik. Makanya kita bisa menyalakan listrik. Paham? Kalau PLTS tadi apa? Pembangkit listrik tenaga surya. Kalau PLTB? Pembangkit listrik tenaga bayu. Iya, tepuk tangan. Pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu apa toh? Angin. Iya, ternyata sudah pintar semua ya. Oke, untuk PR-nya nanti kalian kerjakan LKS halaman 68 ya. Untuk PR-nya nanti kerjakan LKS halaman 68. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah ada semua sudah paham ya? Untuk pelajaran pagi ini dicukupkan dulu ya. Dicukupkan dulu. Silakan anak-anak istirahat
Alhamdulillah siang hari ini baik-baik saja. Di sini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Saya sudah melakukan supervisi akademik di kelas Bu Sri nggih. Supervisi akademik ini pada intinya membantu Bu Sri dalam mengembangkan kompetensi mengajarnya. Kalau begitu, apa nih yang Ibu harapkan dari perbincangan kita pada siang hari ini? Ya, dari bincang-bincang kita pada siang hari ini, Ibu Tri, saya harapkan kita dapat bertukar pendapat, kemudian saran dan masukan terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, apa kekurangannya, apa yang perlu saya tingkatkan. Yang pertama mungkin saya ingin tahu perasaan Ibu dulu nih. Perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin gimana ini? Alhamdulillah sudah lega nggih Bu Tri nggih. Setelah melakukan pembelajaran, saya sudah merencanakan pembelajaran yang jauh lebih baik dari yang sudah saya lakukan sebelumnya. Baik dari media pembelajaran, kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Terus kemarin terkait tujuan pembelajaran apakah sudah terlaksana Bu? Ya. Untuk tujuan pembelajaran saya rasa sudah terlaksana dengan baik Ibu Tri, namun hanya saja masih ada yang perlu ditingkatkan lagi. Ya, dari kegiatan kemarin apa nih yang Ibu rasa masih kurang dan masih harus diperbaiki dalam pembelajaran tersebut? Hal yang masih kurang dalam kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Tri. Kalau kemarin baru berdiferensiasi konten ya. Sementara berdiferensiasi itu ada 3, ada konten, ada proses, ada produk. Nah mungkin di pembelajaran berikutnya kita bisa melakukan yang proses dan produk. Terus apa ini strategi yang akan Ibu Sri lakukan dalam perbaikan pembelajaran? Ya, untuk perbaikan mungkin saya akan menggali dalam mencari informasi dari kegiatan pelatihan KKG atau mungkin dari YouTube agar pembelajaran saya semakin menyenangkan dan sesuai dengan minat dan gaya belajar anak. Ya Bu, kita memang bisa mendapatkan informasi dari berbagai sumber nggih. Dari YouTube itu sekarang sudah banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ATM, amati, tiru lalu modifikasi. Kemudian apakah Bu Sri mempunyai jadwal khusus untuk perbaikan pembelajaran ini? Ya, terkait untuk jadwal mungkin nanti akan saya tata kembali ya Bu agar jadwalnya rapi ngoten agar tertata rapi ngoten. Berarti ada perbaikan lagi ya, akan ada jadwal ulang. Kira-kira kapan pelaksanaan perbaikannya ini? Oh ya, insya Allah secepat mungkin ya Bu Tri ya, agar anak-anak semakin paham dengan materi yang sudah saya sampaikan. Terus apa ini Bu kesan, mungkin kesimpulan Ibu setelah kita melaksanakan coaching ini apa yang Ibu dapatkan? Dari coaching ini ya Bu Tri, saya mendapatkan pengetahuan ya, saya dapat meningkatkan kinerja melalui pengembangan keterampilan, pemecahan masalah dan pendekatan yang lebih efektif serta mencapai target atau tujuan yang ingin kita capai. Selain itu, coaching ini juga bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Menurut saya Bu Tri. Terima kasih banyak ya Bu Sri. Semoga kegiatan perbaikan pembelajaran berlangsung lancar dan murid-murid semakin paham terkait materi yang disampaikan. Semoga mereka lebih tertarik dengan apa yang kita berikan karena lebih adanya variasi dalam bidang pembelajarannya. Demikian kegiatan coaching untuk supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.